Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur bersama-sama kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat limpahan beliau kita telah diberi berupa sebuah nikmat, baik itu nikmat sehat. Dengan nikmat kesehatan itu kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk datang ke sekolah yang kita cinta ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat dengan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak semuanya? Apakah sehat? Mudah-mudahan Bapak semuanya diberi kesehatan oleh Allah hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak semuanya, kita sekarang masuk kepada materi kita, yaitunya adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial ini ada dua pembahasan. Yang pertama media sosial, yang kedua adab menggunakan media sosial di dalam Islam. Media sosial arti secara umum suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Ini arti secara umum. Kemudian adapun menurut para ahli, yaitunya B.K. Lewis, suatu label yang menunjuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan. Ini menurut Lewis. Kemudian adapun menurut Dape Kerpen, yaitu suatu tempat kumpulan gambar, video dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu ataupun sebuah kelompok. Ini arti media sosial, baik secara umum maupun secara menurut pendapat para ahli. Sekarang kita masuk kepada macam-macam media sosial. Media sosial itu terbagi 3 macam. Yang pertama layanan blog, yang kedua layanan jaringan sosial, yang ketiga layanan berbagi sosial. Ini macam-macam media sosial. Ada dari macam-macam itu ada dampak-dampak menggunakan media sosial. Kalau kita menggunakan media sosial itu pasti mempunyai sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sekarang kita bahas dampak positif bagi orang menggunakan media sosial. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana pembelajaran. Ini dampak positif bagi orang menggunakan media sosial. Adapun dampak negatif bagi orang menggunakan media sosial. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, membuat pengguna kecanduan menjadi internet. Yang ketiga, menyebarkan informasi palsu. Yang keempat, terjadi bullying. Yang kelima, pornografi. Ini dampak negatif bagi orang yang menggunakan media sosial. Kemudian, adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang media sosial. Dalil yang pertama, itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Adapun dalil yang kedua menerangkan, yaitunya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebenaranmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.
Surah Al-Ahzab ayat 6. Ini dalil yang menerangkan orang-orang yang menggunakan media sosial. Sekarang kita masuk kepada adab menggunakan media sosial. Arti dari adab menggunakan media sosial itu yaitu rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini arti adab menggunakan media sosial. Dari adab menggunakan media sosial itu ada 6 adab. Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebarkan konten yang tidak sesuai syariat Islam. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang keempat, menyebarkan pesan dan informasi benar juga yang bermanfaat. Yang kelima, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Sekarang kita masuk kepada hikmah. Hikmah adab menggunakan media sosial. Yang pertama itu mendapatkan pahala dengan menggunakan konten-konten positif. Yang kedua, mendapatkan respek dari orang lain karena menyebarkan konten positif. Yang ketiga, menambahkan relasi. Yang keempat, terhindar dari informasi tidak benar. Yang kelima, terjalinnya pertemanan yang positif dan harmonis. Dari media sosial itu juga mempunyai akibat tidak penerapan adab menggunakan media sosial. Akibat yang pertama yaitu menggunakan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Yang kedua, terjadinya cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Yang keempat, mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma agama. Yang keempat, selanjutnya segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Selanjutnya, mengurangi makna silaturahmi. Inilah pembahasan kita pada hari ini tentang materi adab menggunakan media sosial di dalam Islam. Kenapa semuanya? Nanti tugasnya yaitunya membuat sebuah kelompok diskusi. Kelompok tersebut akan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di media sosial dan diskusikan, kemudian tampilkan di depan kelas. Cukup sekian kegiatan kita pada hari ini. Bapak tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.